Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Sobat Vina yang dimuliakan Allah, saya mau berkisah tentang sebuah kisah yang diabadikan di dalam sebuah hadis yang cukup panjang. Saya sampaikan petikan kisahnya saja. Suatu saat ada 3 orang yang terjebak di dalam gua. Masih ingat kan dengan kisah itu? Mereka tidak bisa keluar. Mereka sudah berusaha untuk membuka pintu gua, tetapi tidak bisa sama sekali. Akhirnya mereka bersepakat untuk berdoa kepada Allah dan bertawasul dengan amal soleh yang sudah pernah mereka lakukan. Orang yang pertama berdoa, "Ya Allah, saya memiliki 2 orang tua yang sudah sepuh, memiliki istri dan anak-anak. Saya menghidupi mereka dari menggembalakan ternak. Setiap hari saya membawakan susu untuk mereka. Suatu saat, saya membawakan susu seperti biasanya. Hanya saya datang terlalu malam, sehingga kedua orang tua saya sudah tertidur. Anak-anak saya merengek. Namun, mereka terus merengek. Dan saya ingin susu itu dinikmati dulu oleh kedua orang tua saya. Sampai akhirnya mereka bangun, kemudian saya memberikan mereka minum, baru saya memberikan kepada anak-anak saya. Ya Allah, jika saya melakukan semua itu adalah untuk mengharapkan ridho-Mu, maka bukalah pintu gua ini." Kemudian pintu gua itu bergeser sedikit saja. Akhirnya tiba orang kedua yang berdoa. "Ya Allah, saya memiliki sepupu. Dia putri dari paman saya. Dia sangat cantik dan saya menginginkannya. Suatu saat saya punya kesempatan bersama dengannya. Namun akhirnya saya tinggalkan dia. Jika saya melakukan itu adalah untuk mengharapkan ridho-Mu, maka bukalah pintu gua ini." Qadarullah, pintu guanya terbuka. Tapi belum cukup untuk mereka bisa keluar dari dalam gua. Orang ketiga akhirnya berdoa, "Ya Allah, suatu hari saya ditagih sama teman saya, partner saya, berbagi hasil dalam menggembalakan ternak. Dia datang kepada saya meminta bagiannya. Saya tidak memberikannya. Dia marah. Kemudian dia pergi. Akhirnya saya sadar bahwa saya telah mendolimi dirinya, tapi saya terus menggembalakan ternaknya sehingga beranak pinak sangat banyak. Suatu saat dia datang kembali dan ingin menagih apa yang tidak saya berikan dahulu. Karena saya sudah menyadari bahwa itu adalah sebuah kezaliman, maka saya serahkan semuanya kepadanya. Dan dia bilang, "Kamu mengejekku ya?" "Oh tidak, aku tidak mengejekmu. Ini adalah bagianmu, bawalah semuanya." Dan benar saja dibawa semuanya. Ya Allah, jika saya melakukan semua itu adalah untuk mengharapkan ridho-Mu, bukalah pintu gua ini. Qadarullah, dengan izin Allah akhirnya pintu gua itu terbuka cukup untuk mereka bisa keluar dari situ. Dari kisah ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Namun saya akan mengambil satu saja pelajaran dari kisah ini, yaitu tentang sebuah harapan. Sobat Bina yang dimuliakan Allah, harapan mereka terhadap Allah dari awal hingga akhirnya mereka bisa keluar itu sangat besar. Mereka berusaha untuk bisa keluar, dan ketika sudah tidak ada lagi tenaga untuk bisa keluar, untuk mendorong pintu gua itu, mereka tetap berdoa kepada Allah dengan satu harapan bahwa Allah menolong mereka dengan kondisi itu. Dan dengan sekuat tenaga mereka berdoa dan melahirkan satu kondisi di mana mereka berdoa dengan cara yang tidak biasa, yaitu dengan bertawasul dengan amal solehmu. Harapan. Jangan sepelekan tentang harapan. Harapan itu memang adalah sebuah perasaan saja, gitu ya. Mungkin bagi kita, perasaan itu, harapan itu ya perasaan gitu. Tapi ingatlah bahwa sesungguhnya ada 2 hal yang bekerja ketika harapan
harapan itu ada di dalam diri kita. Yang pertama adalah aspek emosi. Yang kedua, ada aspek pikiran. Jadi harapan ini ada dua aspek ya. Dan dua-duanya bekerja di dalam otak kita. Diolah dalam otak kita. Perasaan. Perasaan apa yang muncul ketika kita memiliki harapan? Ya, betul. Dia adalah rasa percaya. Bagaimana mereka bertiga memiliki rasa percaya yang sangat tinggi kepada Allah, bahwa Allah berkenan untuk menolong mereka. Dan ini sangat mahal. Dan ini tidak selalu muncul ketika kita berada di tengah-tengah kesulitan. Maka harapan ini akan melahirkan rasa percaya. Atau sebaliknya, rasa percaya itu yang menumbuhkan harapan. Kemudian yang kedua adalah aspek pikiran. Jelas-jelas aspek pikiran itu ada di otak kita ya. Orang yang memiliki harapan yang tinggi, dia biasanya lebih tenang. Dan ketika ketenangan kita miliki, maka kita dengan mudah, dengan teliti, memikirkan langkah demi langkah dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Solusinya kayak gimana? Kita coba rumuskan. Sampai akhirnya mendapatkan solusinya. Betul bahwa tidak setiap langkah-langkah yang kita susun bahwa itu adalah solusinya. Terkadang dan seringkali yang Allah hadirkan dalam bentuk solusi itu lebih baik dan lebih spektakuler daripada langkah-langkah kita. Tapi dari semua itu, kita ingat lagi bahwa tidak ada hal kecil yang tumbuh dari sebuah harapan yang besar. Harapan yang besar dan dilandasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang akan melahirkan solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Keterpurukan, tertekan, dan sebagainya yang menghimpit dada kita, insya Allah. Dengan harapan yang kita tumbuhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat besar, itu akan melahirkan solusi yang lebih baik. Mari kita tumbuhkan, kita tingkatkan, dan kita perbanyak harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masa depan kita di dunia dan di akhirat yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.